pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Pada subtema 1, pembelajaran ke-1, kedua, dan ketiga kita gabung menjadi satu. Kita ringkas, kita cari inti-intinya saja. Ya, kita lanjut. Yang kita bahas dalam pembelajaran kali ini adalah satu, lingkungan, ya, lingkungan sekitar. Kedua, kenampakan alam dan pemanfaatannya. Ketiga, mata pencarian sesuai dengan kenampakan alam. Yang keempat, nanti Bapak tidak ditulis di sini, tentunya evaluasi. Kita lanjut lagi. Kerusakan lingkungan, manusia berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya. Itu akan berdampak juga pada lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Nah, jadi pertemuan atau interaksi antara manusia dan lingkungannya yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Pokoknya kelebihan penduduk itu ya, tentu akan menimbulkan berbagai dampak, terutama di kota-kota besar. Itu berdampak atau bermasalah bagi lingkungan, umpamanya di bidang kebersihan, pembuangan limbah dan sebagainya. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Nah, kalau di kota besar, kerusakan lingkungannya yang masyarakatnya tidak sadar dengan lingkungan, membuang limbah ke sungai sehingga ikan-ikan di pinggir di sungai itu menjadi mati, tumbuhan juga akan mati, dan tentunya akan merusak lingkungan yang lainnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Umpamanya yang satu adalah membakar hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hilangnya habitat dan sumber makanan bagi satwa. Nah, ini juga selain mengakibatkan hilangan habitat dan sumber makan bagi satwa, tentu juga bagi manusia itu sendiri akan menimbulkan kerusakan pernapasan, mengganggu pernapasan, ya. Di bidang penerbangan juga akan mengganggu pesawat terbang, ya. Ya, yang tentu yang paling banyak dampaknya adalah bagi habitat atau hewan yang tinggal di hutan itu. Habitat artinya tempat hidup hewan, ya. Ingat, habitat, tempat hidupnya hewan. Ya, itu. Kita lanjut lagi. Menggunakan, yaitu nomor 2, menggunakan bom dalam pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Menangkap ikan menggunakan bom dan pukat harimau mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Nah, ini kalau nelayan-nelayan yang tidak sadar dengan lingkungan menggunakan bom, yaitu menggunakan racun menangkap ikan di laut, ya, akan merusak terumbu karang dan punahnya ikan-ikan dan bibit-bibit ikan dan rumah-rumah ikan yang ada di laut, sehingga sumber daya yang ada di laut nanti akan berkurang bagi generasi penerusnya, sehingga ikannya tidak ada lagi karena sudah mati, ya, atau berkurang, sehingga nelayan berikutnya tidak bisa menangkap ikan dengan penghasilan yang lebih banyak karena banyaknya tempat-tempatnya sudah rusak gitu. Kita lanjut lagi. Sekarang kita lanjutkan kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa saja? Kita lanjut, ya. Nah, di dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, lahan peternakan, tempat rekreasi. Nah, kalian cari lagi manfaat yang lain. Ingat, dataran tinggi itu ketinggiannya di atas 200 meter dpl dari permukaan laut. Nah, kita lanjut lagi apa saja yang ditanam. Nah,
Nah, ini salah satunya. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Nah, ini di Jawa Barat banyak kebun teh seperti di Bandung, Bogor, itu daerah-daerah pegunungan banyak ditemui tanaman teh. Itu teh itu sangat bermanfaat untuk minuman bagi masyarakat, ya, baik diolah berupa teh daun ataupun berupa teh botol. Nah, tanaman-tanaman dataran tinggi, ya, tanam tinggi dan rendah ini yang ada di tinggi, dataran tengah, rendah juga ada, itu padi. Nah, tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah di daerah yang beriklim tropis. Nah, ini padi itu ada dua jenis, Bapak tahu ya. Ada jenis padi yang tanam di daerah ladang, daerah peladangan, itu tidak banyak membutuhkan air, yaitu namanya padi tadah hujan. Jenis padinya adalah padi gogo rancah. Nah, itu mengandalkan air hujan saja, tidak membutuhkan air seperti di padi yang jenisnya membutuhkan air, yang tanam di daerah air. Nah, ini yang beriklim tropis. Jadi kalau tanah yang dibutuhkan juga tanah yang banyak mengandung humus dan perlu juga banyak sinar matahari. Itu kita lanjut lagi. Nah, tanah yang cocok untuk tanam padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup, yaitu sudah disebutkan tadi. Jadi ini daerah tanam sawah, ya. Di sawah berair, ini tanaman padinya tanam padi yang membutuhkan air banyak. Dan tentunya sinar mataharinya harus banyak. Ya, kita lanjut lagi. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Untuk apa cahaya matahari? Untuk membantu proses fotosintesis dalam pembuatan makanan sehingga padinya bisa tumbuh dengan baik dan buahnya berkualitas baik dan hasil produksinya berlimpah. Jadi kalau bisa ditanam di bawah yang nggak teduh, banyak pohon, bisa tumbuh tetapi buahnya tidak begitu baik, tidak menghasilkan baik karena kurangnya sinar matahari. Bisa subur tetapi buahnya tidak berkualitas baik, bahkan tidak menghasilkan yang seperti yang diharapkan. Kita lanjut lagi. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah yang bertingkat yang terdapat di lereng disebut sangkadan atau terasering. Nah, ini teraseringnya, ya. Nah, ini padinya ditanam di sangkat-sangkat ini, kemudian di pinggirnya isi gundukan sehingga airnya bisa menggenang. Ini sangat baik sekali padi-padi daerah seperti ini. Apalagi terang begini, ya, sinar mataharinya bisa bebas masuk. Nah, di samping itu juga sangkadan bermanfaat juga untuk mengatasi tanah longsor. Gitu. Nah, itu anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, dataran tinggi juga tanaman teh yang cocok. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, ini tehnya cukup subur, daerah pegunungan. Gitu. Kita lanjut. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Ya. Humus artinya tanah yang banyak mengandung bahan bebusukan dari dedaunan, ya, itu tanahnya tanah humus, tanah gembur, itu tanah humus. Jadi sangat cocok untuk tanaman teh. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air di saat awal tanam. Jadi teh itu kalau banyak air nanti dia mati. Kalau air yang dibutuhkan oleh tanaman padi itu memang sangat dibutuhkan saat awal tanam. Tapi kalau teh pada saat awal tanam tidak perlu banyak air sehingga tidak busuk dia. Kalau padi beda, berbalik dengan teh, perlu banyak air. Ya, bagi tanaman padi yang tumbuh di perairan. Kita lanjut. Semakin tinggi daerah penanaman teh,
semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Nah ini, jadi tehnya itu akan berkualitas baik apabila teranya semakin tinggi. Jadi kualitasnya akan semakin baik, baik dari kuantitas juga mungkin akan lebih banyak menghasilkan, ya, kualitasnya juga akan lebih baik, buat lebih harum atau bagaimana rasanya lebih baik, itu daerah dataran yang lebih tinggi. Nah ini tanaman teh sangat luas ini di daerah pegunungan seperti inilah tanaman teh. Ini juga dibuat terasering ya anak-anak, biar gampang menanam tehnya. Kalau tanah miring langsung itu tidak bisa ditanami, jadi dibuat terasering atau sangkadan. Kita lanjut. Mata pencaharian di dataran tinggi ada petani, juga ada peternak, juga ada mata pencaharian yang lain. Tetapi ini secara umum itu adalah petani dan peternak. Nah itu. Nah ini kebun tehnya di pegunungan juga dataran tinggi ya. Tuh, kita lanjut lagi. Nah datar rendah. Kedua, datar rendah. Datar rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggiannya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada datar rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Ini banyak kita jumpa di daerah-daerah dataran rendah yang di bawah 200 meter dari permukaan laut. Nah ini, hasil pertanian di daerah rendah berupa padi. Nah Bapak ulang lagi bahwa padi itu adalah sebagai sumber makanan atau makan pokok penduduk di Indonesia. Padi yang ditanam di sawah ini akan menghasilkan buah yang disebut dengan padi. Padi ini dikeringkan, diolah, kemudian ditumbuh atau dislip begitu sehingga keluarlah beras. Beras itu dimasak menjadilah nasi yang kalian makan setiap hari. Nah ini padinya. Ini namanya padi. Kalau yang di dalamnya namanya beras. Nah Bapak sedikit singgung tentang padi, bahwa di Bali itu ada namanya untuk sawah itu, menanam padi itu ada sistem pengairan yang disebut dengan subak. Ya ingat ya, subak. Kepala subak itu mengatur perairan di Bali itu namanya pekaseh. Ingat ya. Nah sistem pengairan di Bali dikenal dengan istilah subak. Kepalanya disebut pekaseh, itu sebagai bahan tambahan. Nah itu setiap lahan itu sudah diberikan aturan tertentu untuk mendapatkan air. Umpamanya tanahnya yang 1 hektar dapat air sekian combakan atau sekian senti airnya. Itu sudah diatur oleh pekaseh. Nah itu padi. Nah padi ini adalah makanan pokok penduduk yang ada di Indonesia. Walaupun ada makanan pokok penduduk di Indonesia selain padi, umpamanya di Maluku, di Papua itu mungkin makan pokoknya adalah sagu, karena di sana ada penghasil sagu begitu. Itu anak-anak, paham kan? Nah, pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan datar rendah ini. Memang airnya itu harus banyak, kemudian sinar mataharinya itu harus banyak, ya, sehingga kualitas daripada padi yang dihasilkan semakin baik, termasuk juga kuantitasnya. Kita lanjut lagi. Nah, datar rendah juga ada pemanfaatan lahan itu ditanami tebu. Nah, untuk apa tebu ini anak-anak? Tahu kan kalian? Nah, tebu ini diolah ya di pabrik ya, udah dipotong-potong seperti ini ya. Kalau di perkebunan tebu itu udah potong-potong seperti ini, tapi langsung pakai mesin di blender langsung dan dimasuk mobil masuk ke tempat industri pengolahan yaitu. Jadilah tebu ini sebagai dasar
untuk membuat gula yang kalian minum setiap makan setiap hari, untuk buat teh dan sebagainya itu pakai gula yang di Indonesia disebut dengan gula pasir atau gula putih itu. Nah, sisa-sisa ampas tebu itu juga ada dimanfaatkan ya. Ya, juga ada sebagai penyedap juga ada. Ada juga sebagai molase, yaitu sisa tebu itu, sisa sapi tebu itu dipakai molase. Untuk apa molase? Ya, molase itu banyak gunanya. Sekarang juga dimanfaatkan sebagai pembuat ekoenzim. Ekoenzim itu suatu teknologi baru untuk mengembangkan lingkungan agar tidak rusak, sehingga dikembangkanlah ada ekoenzim. Nanti penemuannya Bapak akan ceritakan pada pertemuan berikutnya. Itu bagus sekali ekoenzim untuk apa saja. Itu starternya pakai molase itu dari bahan gula itu, dari sisa gula itu ya. Dari sisa-sisa gula itu namanya molase itu sebagai, dan sampah-sampah dari buah-buahan itu ya, sampah sayur ya yang kalian masak setiap hari itu, ini tambahan sedikit anak ya, buah-buahan kulit-kulitnya itu jangan dibuang, itu bisa dipakai ekoenzim. Nanti cara pembuat ekoenzim Bapak bisa ajarkan, karena Bapak guru juga sudah membuat ekoenzim yang cukup banyak. Bisa juga untuk mengepel, bisa juga untuk mencuci, bisa juga untuk sabun ya, bisa juga untuk cuci rambut, sampo gitu, bisa diolah seperti itu, dan sangat ramah lingkungan. Nah, ekoenzim juga bisa untuk menjernihkan air-air sungai yang sangat keruh itu. Bagus sekali, nanti Bapak ceritakan tempat lain. Kita lanjut dulu. Ini karena ada tebu, Bapak sedikit singgung dengan ekoenzim. Ekoenzim Bapak tidak ditulis di sini, jadi kalian dengarkan. Kita lanjut lagi. Nah, datar rendah juga ada tumbuh kelapa sawit. Kelapa sawit adalah bahan untuk penghasil minyak. Ya, ini minyak sawit seperti ini. Ya. Nah, ini kelapa sawit ini banyak tumbuh ditanam di perkebunan di Kalimantan, di Sumatera. Itu Bapak sudah pernah meninjau kebun sawit yang ada di Sumatera maupun di Kalimantan. Tanahnya cukup luas sekali untuk ditanami sawit, dan nah ini pohonnya memang berduri di pohon-pohon di pelepah pohonnya ini ada duri-durinya. Tetapi petani-petani atau tukang-tukang atau buruh-buruh yang di sana itu tidak memanjat mencari buah kelapa sawit, tapi dipetik dari bawah, disodok itu pakai alat, jadi jatuh. Nah, itu diangkut oleh truk, dibawa ke pabrik, sehingga menghasilkanlah minyak seperti ini yang kalian pakai goreng-goreng setiap hari itu dari minyak kelapa sawit. Cukup berlimpah anak-anak, cukup kaya Indonesia dengan sumber daya apabila dimanfaatkan dengan baik. Maka hargailah bangsa kita dan lestarikanlah negara kita yang cukup kaya raya ini dengan sumber daya alam yang cukup tinggi, sehingga tidak kekurangan bahan makanan maupun bahan-bahan industri lain. Ekspor artinya pengiriman atau penjualan barang ke luar negeri, jangan diekspor yang masih mentah begini ya. Jadi jadikanlah bahan yang sudah jadi gini, karena menambah juga tenaga kerja, menampung tenaga kerja. Nah, itu jadi hasilnya akan berlipat ganda ya. Seperti minyak juga, itu minyak tambang itu jangan diekspor mentah sehingga kita mengimpor lagi. Kalau mentahnya diekspor, kita jadinya mengimpor lagi, jadi akan sedikit menyerap tenaga kerja jadinya ya. Itu salah satunya, juga kekayaan alam kita akan terkuras untuk luar negeri. Nah, sedikit Bapak jelaskan, kalau ekspor artinya mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri, itu ekspor. Sedangkan impor itu adalah memasukkan barang atau membeli barang dari luar negeri
ya. Jadi anak-anak semua pakailah produk-produk, kalau bisa produk-produk atau produksi-produksi dalam negeri, sehingga negara itu tidak banyak mengimpor barang-barang yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dari luar negeri. Jadi kalau kita sudah punya sawit, ngapain kita mengimpor lagi? Ya, sudah punya karet, ngapain kita mengimpor bahan lagi? Lebih baik bahan itu dibuatin pabrik, karet itu dibuat pabrik sehingga bisa memproduksi bahan untuk kendaraan mobil, sepeda motor dan sebagainya, keperluan yang lain. Kita lanjut lagi. Nah, hasil peternakan di datar rendah ada berupa udang ya anak-anak. Ya, ini ada kambing juga mek ya. Ini ada juga ikan lele ya. Banyak juga ikan mujair, itu banyak di datar rendah kita jumpai. Kita lanjut lagi. Nah, mata pencarian penduduk di datar rendah ada petani juga, ada peternak, ada pegawai perusahaan. Nah, itu anak-anak ya. Jadi datar rendah sudah, dataran tinggi sudah. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada di kenampakan alam di pantai. Apa itu pantai? Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Jadi pantai itu bukan lautnya ini anak-anak. Bukan air lautnya ini namanya pantai. Yang pantai itu yang ini ya. Perbatasan langsung dengan laut itu yang di dalam. Nah, menyinggung tentang laut, ada namanya laut, ada namanya samudra. Apa bedanya anak-anak? Laut dengan samudra? Nah, kalau laut itu biasanya lebih dangkal, lebih sempit ya, atau lebih dangkal. Sedangkan samudra itu laut yang sangat luas, itu namanya samudra. Jadi kalau laut itu lebih sempit daripada samudra. Kalau samudra itu sangat luas. Nah, tadi sudah yang menyinggung samudra. Ada juga namanya selat. Selat adalah laut yang sempit menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain. Umpamanya kalau di Bali dengan Lombok ada namanya Selat Lombok. Antara Jawa dan Bali ada namanya Selat Bali. Artinya laut yang sempit menghubungkan antara pulau Bali dan pulau Jawa. Itu namanya selat. Jadi kalau samudra sudah sebutkan laut yang sangat luas. Kalau laut berarti lebih sempit daripada samudra dan biasanya lebih dangkal daripada samudra begitu. Nah, itu anak-anak tolong diingat, pelajari sebagai pengetahuan, itu akan menambah ilmu kalian di kemudian hari. Nah, kita lanjut lagi. Nah, beberapa macam manfaat pantai. Nah, ini manfaat pantai. Budidaya ikan laut ya. Udang, cumi-cumi, rumput laut. Nah, ini dibuat karamba seperti ini. Karamba itu adalah penangkaran ikan yang ada di pantai, ya di laut pinggiran, ya. Itu bukan di laut luas, bukan di samudra, nanti anyut ini. Di Pulau Serangan itu banyak penangkaran seperti ini. Ya, di Pulau Serangan dekat-dekat Sanur itu ada penangkaran ikan seperti ini. Ya, ikan bawal juga ada di sana. Ya, Bapak pernah berkunjung ke sana juga ya. Jadi kalau kalian ada punya waktu, sudah pandemi selesai, bisa jalan-jalan refreshing ke pinggir pantai, meninjau pantai seperti apa sebenarnya pantai itu. Kita lanjut lagi. Nah, di daerah pantai juga ada namanya pertanian garam. Nah, garam ini yaitu bahannya adalah dari air laut. Air laut dikeluarkan ke daratan, kemudian dikeringkan. Mengering air laut ini tumbuhlah seperti garam ini. Nah, ini digaruk keluar, dikeringkan. Inilah namanya garam. Nah, kalau di Bali atau ada di Kusambe ya. Kalau di Jawa, di Madura juga banyak penghasil garam. Nah, ini garam yang kalian makan setiap hari-hari di dapur itu ya adalah sumber yodium. Zat yodium, kalau kalian kekurangan zat yodium, Bapak singgung sedikit sebelum pembelajaran lain ya. Di pelajaran lain juga ada kurang zat yodium, kalian bisa menimbulkan sakit gondok.
Tahu gondok anak-anak? Kalau gondok itu di lehernya akan membesar. Itu sakit gondok. Ya. Nah, gondong kalau di Bali namanya gondong. Itu gondok. Kekurangan sodium tidak boleh. Tapi tidak boleh juga terlalu banyak. Tidak boleh juga kurang. Jadi dibutuhkan. Gitu. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, di daerah rendah juga ada jenis pelabuhan atau dermaga. Tahu dermaga, anak-anak? Atau pelabuhan. Pelabuhan ini adalah tempat bersandarnya kapal-kapal, baik penyeberangan maupun kapal-kapal barang. Itu namanya pelabuhan. Kalau di Bali terkenal dengan pelabuhan benua yang ada di Denpasar Selatan sini. Ada juga pelabuhan Gilimanuk yang ada di Jemberana, ada juga pelabuhan Padang Bae yang ada di daerah Karangasem sana. Nah, mata pencarian penduduk di dataran pantai apa saja? Nelayan. Apa itu nelayan? Nelayan itu adalah pekerjaan yang tugasnya menangkap ikan seperti ini ya. Menangkap ikan baik dengan memancing ya, tetapi tidak boleh memakai ya seperti disebut tadi, yaitu pakai racun ataupun pokat harimau ya, sehingga tidak rusak lingkungan. Ya, ini ada peternak ikan yang seperti tadi itu di Karamba itu peternak ikan. Ada juga petani kelapa ya, ada juga kelapa, kebun kelapa itu datar rendah. Ada juga tadi itu petani garam. Nah, seperti tadi Bapak jelaskan tadi, juga ada penjaga pantai. Sekarang daerah pariwisata di Bali juga sekarang masih belum normal, ada juga tukang pijat juga ada, penawaran jasa pijat di pantai bagi tamu-tamu itu. Ada juga pekerjaan seperti itu, penawaran jasa ya. Ya, sekarang tiba saatnya untuk evaluasi. Ya, ada 5 soal yang Bapak sediakan. Tolong kerjakan dengan baik. Yang pertama, sebutkan 3 contoh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Nomor 2, berapakah ketinggian dataran tinggi dari permukaan laut? 3, sebutkan 3 mata pencaharian masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. 4, apa nama sistem pengairan yang ada di Bali dan apa sebutan nama yang memimpinnya? 5, mengapa tanaman padi harus mendapatkan sinar matahari yang cukup? Ya, itu kalian kerjakan dengan baik ya. Nanti unggah di classroom. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Kalian pasti bisa. Sampai di sini dulu anak-anak. Sampai jumpa pada materi berikutnya.